Jadi semua ijazah itu sama awalnya. Oke. Yang beda paling adalah fakultasnya masing-masing. Ya. Ijazahnya itu di mana sekarang? Kan ada di Pak Jokowi. Sekali lagi, ijazah itu bukan informasi elektronik. Ijazah itu adalah sebuah kertas yang dikeluarkan secara khusus untuk ijazah. Saya kebetulan dulu juga di Unair ya, tahun 97 sampai tahun 2000 berapa gitu. Saya ini yang wakil direktur Erlangga University Press. Yang kerjaannya salah satunya adalah mencetak ijazah. Wisuda bulan Mei misalnya begitu, atau wisuda bulan Desember. Maka bulan Desember atau bulan Mei itu dibuatkan satu ijazah yang sama untuk semua fakultas. Sama. Tapi aku balik lagi nih Mas ke soal yang pasal manipulasi tadi undang-undang ITE tadi. Aku tadi sempat nanya ke pelapor. Ya. Adi Darmawan bilang, di mana sih letak manipulasinya? Dia mencontohkan gini Pak. Dia bilang bahwa ijazah Jokowi itu palsu, padahal asli menurut mereka itu asli. Sama persepsinya dengan misalkan saya menjual HP ini merek A, lalu saya bilang, Fitri ini merek B, gitu kan. Lalu merek B yang lebih bagus, misalkan iPhone, saya jual ini iPhone, padahal bukan iPhone gitu kan. Lalu tiba-tiba Fitri membeli dengan harga yang lebih mahal. Ada kan manipulasi persepsi bahasa dia. Manipulasi persepsi itu ada undang-undangnya. Sebenarnya kan ijazahnya itu di mana sekarang? Kan ada di Pak Jokowi. Ketika kemudian dia di-scan atau di-foto dan di-upload, lalu diubah-ubahlah foto atau scan itu, atau diberi makna dan macam-macam tadi, apakah ijazah yang otentik yang dibawa Pak Jokowi lalu berubah? Oke. Kan tidak. Yeah. Artinya tidak. Yang dilarang itu kan mengubah informasi elektronik. Informasinya yang sebenarnya otentik lalu seolah-olah berubah menjadi otentik yang lain, kan begitu kan? Persepsi sih bebas nilai gitu. Persepsi itu semua orang bisa mempersepsi sendiri-sendiri kan. Oke. Nah, tapi ini loh, dan sekali lagi ijazah itu bukan informasi elektronik. Ijazah itu adalah sebuah kertas yang dikeluarkan secara khusus untuk ijazah. Ya biasanya itu di situ sudah ada semacam kayak kertas bersegel gitu ya, kertas dengan logo tertentu, dengan itu sudah spesifik, tidak bisa penerbit lain mencoba untuk memalsu, itu pasti ada marknya tertentu gitu. Nah, saya kebetulan dulu juga di Unair ya, tahun 97 sampai tahun 2000 berapa gitu. Saya ini yang wakil direktur Erlangga University Press. Yang kerjaannya salah satunya adalah mencetak ijazah. Ini jadi tahu nih ya. Kalau satu periode sasi orang lulus ya, saya mau wisuda bulan Mei misalnya begitu, atau wisuda bulan Desember, maka bulan Desember atau bulan Mei itu dibuatkan satu ijazah yang sama untuk semua fakultas, sama. Khusus untuk yang mau wisuda bulan Mei atau bulan Desember, misalnya begitu. Dan itu plate-nya sama. Plate-nya itu template gitu. Jadi sebelum dibuat plate kan dia kan separasinya kan dibuatkan pakai film. Filmnya sama, dari film itu kemudian ditaruh di plate, plate itu yang kemudian untuk dicetak. Jadi semua ijazah itu sama. Awalnya. Oke. Yang beda paling adalah fakultasnya masing-masing. Ya, Tiap fakultas diberi masing-masing. Namanya. Kalau jurusan itu pakai tulisan tangan kalau dulu. Nah, yang sering berbeda itu justru kalau yang wisuda Desember sama wisuda Mei, ya itu beda karena plate-nya beda. Bulan. Plate-nya udah beda gitu kan. Itu udah beda gitu. Jadi kalau nanti ada yang sama-sama Desember tapi kok beda-beda. Ini kemarin Mas Rasuryo juga bilang bahwa logo huruf A di ijazah Jokowi itu berbeda dengan yang satu ininya. A-nya itu keluar dari logonya UGM. Kalau ini sama-sama bulan Desember katakanlah itu, harusnya sama. Harusnya karena sama pakai semua. plate sama. Plate sama. Pakai plate sama, pakai film yang sama. Jadi kalau misalkan ada satu yang beda itu artinya apa? Ya kalau mungkin bedanya cuma sekian inci itu mungkin karena gara-gara kertasnya geser mungkin begitu ya. Ya kertasnya geser, tapi itu nggak mungkin terlalu signifikan. Karena plate-nya sama, filmnya sama.
Oke. Tapi kalau sudah apa perbedaannya terlalu signifikan, nah itu mah dianalisis dia. Harus dianalisis berarti Ini kan. kenapa kan begitu? Oke. Kertasnya asli atau enggak? Oh, kan itu begitu. semua harus dianalisis. Ya, Ya. tintanya sama enggak dengan yang satu? Ada watermark katanya gitu. Ada watermarknya, iya betul. Teknis ya itu ya. Teknis, Nanti betul. penelitiannya berarti Ya, teknis sekali ya, Pak. tapi sekali lagi itu bukan informasi elektronik, Oke. bukan ranahnya ITE. Jadi pakai ITE aja udah keliru. Oke. Nah ini Pak, aku mau tanya. Menarik ini karena flash ijazah kan. Oke. Di kemarin tuh sampai dibahas tuh soal fotonya katanya ditimpa, terus A-nya hurufnya keluar, watermarknya nggak ada. Kalau ijazah nanti anak-anaknya Mbak Fitri itu besok ke depan itu misalnya cuma nanti kan. Nanti. Itu ijazah itu Anaknya pakai informasi elektronik jadi Oke. sudah digital gitu. Oh. Itu bisa saja diubah-ubah. Oke. Tapi kalau dulu dan sekarang pun masih pakai kertas. Siap. Gitu loh. Jadi itu, nah sekarang yang sudah pakai informasi elektronik itu kan akte tanah. Akte tanah. Akte tanah kan udah ada tuh yang digitalkan tuh. Kan sekarang, nah itu kalau ada yang ngerubah akte tanah. Itu Misalnya, digital. Digitalnya dirubah-rubah. Bisa ITE itu. Nah, itu bisa kena ITE. Karena apa? Karena Misalnya punyanya Mbak Fitri. penerbitannya langsung dari Akte digital. tanah punya Mbak Fitri, saya ubah-ubah lalu jadi punyanya Henry Subiakto kan gitu kan. Sudah. Atau awalnya cuma 100 meter jadi 200 meter. Oke. Itu bisa merugikan orang lain kan Oke, gitu. siap, Nah, siap. itulah makanya dilarang. Ada kerugian, ada transaksi kerugian gitu ya. Karena itu transaksi properti gitu ya. Oke Pak, kita mau saya mau nanya dari sisi Bapak kan katanya mau jadi ahlinya Roy Suryo nih. Apa Ya. pertimbangan utamanya baik secara etik, secara akademis dan secara politik nih Pak? Kalau saya secara keseluruhan aja bahwa saya tidak membela orang, tapi saya membela supaya undang-undang ini diterapkan secara benar. Karena sudah terlalu banyak undang-undang ITE itu dipakai dengan cara-cara yang salah, diterapkan secara salah. Sampai Pak Jokowi sendiri, ya Pak Jokowi sendiri tahun 2021 itu memerintahkan kepada Menko Polhukam waktu itu Pak Mahfud MD untuk supaya mengkaji ini ITE ini kenapa kok banyak masalah? Apakah perlu direvisi undang-undangnya? Apakah perlu dihilangkan? Sampai begitu? Atau perlu ada keterangan-keterangan dibuat sebuah panduan? Oke. Waktu itu saya oleh Pak Menko Polhukam dijadikan ketua untuk bikin panduannya. Jadi panduan itu namanya surat keputusan bersama 3 menteri, walaupun sebenarnya bukan menteri ya. Jaksa Agung, Kapolri, sama Menkominfo waktu itu. Isinya tentang bagaimana pasal-pasal yang tertentu dalam Undang-Undang ITE itu perlu penjelasan. Jadi penjelasan tentang pasal-pasal tertentu. Termasuk pasal 27A tadi yang sekarang. Dulu namanya 27A 3. Tentang penghinaan dan pencemaran nama baik. Itu kita Sering banget jelaskan. dipakai buat ini ya. Dulunya sampai sekarang dulunya itu dipakai seringkali melenceng dari makna yang sungguhnya. Maka di situ saya punya semacam semangat untuk mengembalikan, menjelaskan di forum yang nanti kalau misalnya persidangan makna pasal 27A ahli itu berarti seperti ya? apa. Bukan saksi ahli, nggak ada namanya saksi ahli itu. Jadi ahli ya. Jadi ahli yang memberikan keterangan di pengadilan. Jadi ini kadang-kadang masyarakat saksi ahli, nggak ada saksi ahli istilah. Oke. Kalau saksi kalau ahli. Saksi sama ahli beda. Nah ahli ini biasanya dimintai keterangan atas permintaan atas kompetensinya, atas permintaan dari mereka lalu diberi keterangan. Berarti ini permintaan dari pihak Roy. Pihak ya bisa pengacaranya, bisa tersangkanya atau terdakwanya begitu. Itu minta itu. Nanti kita akan memberikan kesaksian. Tujuan utamanya adalah mendudukkan Undang-Undang ITE itu dengan benar. Karena terlalu banyak. Ini kasus Roy Suryo atau Mbak Tifa atau Resmond ini kan jadi perhatian publik. Bahkan mungkin saya yakin jadi perhatian presiden juga. Ya kan? Ada kemungkinan gitu kan. Kemungkinan. Itu pun penggunaan pasalnya kan nggak tepat. Gimana dengan yang di luar yang diperhatikan oleh publik? Berarti ada indikasi meragukan ini dong, pengenaan pasal-pasal. Sering sekali. Saya ini udah pernah sampai Aceh, ke Kalimantan Barat, ke Kepulauan Riau, ke di Jawa Timur juga. Sering sekali saya memberikan ini semacam di Kalimantan Timur. Saya juga banyak membantu teman-teman kepolisian di sana. Ini sering yang namanya undang-undang ITE itu dipakai, diterapkan. Tapi penerapannya ya tadi kayak kita kasus ini keliru. Keliru.